Siapa sih yang gak suka sama pastel? Salah satu jenis gorengan favorit yang disajikan hangat saat menikmati teh sore. Pastel adalah semacam pastry dengan adonan kulit yang lebih tipis dan renyah, dengan berbagai macam isian sesuai selera. Di video kali ini aku akan membuat pastel dengan isian bihun yang tidak mudah basi. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, siapkan wajan untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas, tumis bumbu hingga matang dan harum. Kalau sudah harum, masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu. Lalu aduk hingga merata. Sebelumnya sudah aku rebus dulu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya masukkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 200 ml air matang. Aduk kembali. Kemudian tutup dan masak hingga wortel dan kentangnya empuk. Gunakan api sedang saja ya. Kemudian buka penutup wajan, aduk kembali sebentar, dan masukkan bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Aduk kembali bihun supaya tercampur rata dengan bahan isian sebelumnya. Kalau sudah matang dan tercampur rata seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulit pastel. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 25 gram margarin, selanjutnya tambahkan 40 gram margarin dan 40 gram minyak goreng yang sudah dilelehkan bersama menjadi satu seperti ini. Campuran margarin dan minyak goreng ini langsung dituang dalam keadaan panas ya. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Kita buka pembungkus adonan. Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya.
Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Ambil satu bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Selanjutnya aku menggunakan ring cutter seperti ini, diameternya 10 cm. Untuk teman-teman sesuai selera aja, mau ukurannya lebih besar, lebih kecil atau sedang ya. Untuk ring cutternya ini ada yang berbahan plastik ataupun stainless steel. Nah, kalau sudah dicetak dengan ring cutter seperti ini, selanjutnya ambil satu adonan. Untuk adonan lainnya bisa kita tutup dengan serbet supaya tidak cepat kering. Ambil satu lembar kulit yang sudah dicetak tadi, gilas tipis saja. Lalu letakkan di atas cetakan pastel dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Kemudian tambahkan potongan telur rebus. Lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng. Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya tetap aku gunakan manual dengan tangan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Dari penggunaan satu resep ini, aku menghasilkan kurang lebih 30 pieces pastel ya. Karena ini untuk stok jualan aku, jadi pastelnya nggak langsung aku goreng, akan digoreng saat ada pesanan masuk. Ini cara menyimpan pastel frozen versi aku, taruh di wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Pertama, sudah aku siapkan panci untuk merebus kacang hijaunya. Tuang 1 liter air, lalu nyalakan api, tunggu hingga air mendidih. Selanjutnya, kalau sudah mendidih, ini sudah aku cuci bersih kacang hijau sebanyak 250 gram, dan ini tanpa direndam ya teman-teman. Selanjutnya kita masak selama 10 menit. Nah, kalau sudah 10 menit kita matikan apinya dulu. Lalu tutup panci dan diamkan selama 30 menit. Biarkan dalam kondisi tertutup seperti ini ya. Kalau sudah 30 menit dalam kondisi masih tertutup, kita masak kembali kacang hijaunya selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kemudian kita matikan apinya. Nah, coba kita buka ya.
Ini dia hasilnya, kacang hijau yang sudah kita rebus dan diamkan tadi. Selanjutnya proses menggiling kacang hijau. Di sini aku pakai blender untuk menghaluskan kacang hijaunya. Selanjutnya tambahkan 150 gram gula pasir. Kalau sudah halus, tuang ke dalam wadah lain. Karena ini teksturnya masih encer banget, jadi selanjutnya kita masak isian kacang hijau ini. Pindahkan ke wajan yang sudah kita siapkan. Masak kacang hijau dengan api sedang cenderung kecil. Lalu tambahkan 60 ml minyak goreng sambil diaduk. Masak hingga airnya menyusut ya, sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, ini sudah mulai set atau menyusut airnya dan kacang hijau sudah mulai tidak lengket di wajan ataupun di spatulanya atau mulai kalis ya. Nanti kalau sudah dingin, pasta ini bisa kita bentuk. Kalau sudah menyatu seperti ini, bisa kita angkat dan pindahkan ke wajan. Kalau sudah dingin, ini aku mulai pulun-pulun. Untuk beratnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau untuk onde-onde aku timbang berat isiannya sebanyak 15 gram. Kalau untuk kueto bisa 7-9 gram, seperti itu ya teman-teman. Ini dia isian kacang hijaunya sudah jadi. Bisa kita gunakan untuk kue onde-onde, kueto, roti, mochi maupun bakpao. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulitnya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Tuang kembali sisa airnya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis, artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram. Selanjutnya ambil satu adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman.
Nah, kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Nah, kalau matangnya sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya. Terlihat kulitnya juga lembut. Isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Pertama, kita haluskan bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, siapkan wadah besar, masukkan tahu dan lumatkan atau hancurkan tahu dengan garpu seperti ini ya Bunda. Kalau sudah selesai, selanjutnya tambahkan wortel yang sudah dicincang dan daun bawang yang sudah diiris tipis. Lalu tambahkan bumbu ulek tadi. Tambahkan garam, gula pasir, merica bubuk, dan kaldu bubuk. Lalu kita aduk sampai rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur dan aduk hingga rata. Koreksi rasa, apabila ada yang kurang, boleh ditambah sekarang ya Bunda. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita siapkan cetakan kue talam. Oles dulu cetakannya dengan minyak. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cetakan kue talam. Tidak usah terlalu penuh ya Bunda, karena nanti akan mengembang. Cukup seperti ini. Bisa kita sisihkan dan lakukan semuanya hingga adonan habis. Ini sudah selesai aku cetak. Selanjutnya kita kukus. Sebelumnya kukusan sudah kita panaskan. Ini kukusannya sudah panas. Kita kukus kurang lebih selama 15 menit sampai tahu fantasinya matang. Nah, ini penampakannya kalau sudah 15 menit. Lalu kita angkat satu persatu dan dinginkan. Kalau sudah dingin, bisa kita keluarkan dari cetakan. Selanjutnya, kita pecahkan telur dengan sejumput garam untuk baluran. Lalu panaskan minyak untuk menggoreng. Jika sudah panas, kita masukkan tahu yang sudah dibalur telur. Goreng hingga matang dan warna berubah menjadi kuning keemasan. Lakukan semuanya hingga habis. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah matang. Bisa kita angkat dan tiriskan. Ini aku kasih cabai rawit di atasnya seperti ini ya. Ini dia hasilnya, tahu fantasi ala aku. Sudah selesai aku buat. Ini rasanya enak banget, bikin lagi. Cocok untuk cemilan di rumah atau sebagai salah satu isian snack box. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.